Warganet. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan sebagai profesor yang tidak mengerti pertahanan saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Hal itu disampaikan Prabowo saat diberi kesempatan memberi tanggapan atas pemaparan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal geopolitik. Ini disampaikan Prabowo sebab sebelumnya Anies memberi tanggapan atas pemaparan Ganjar soal Laut Cina Selatan. Prabowo tak menyinggung Ganjar, tetapi Anies. Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong, bahan bekas, rupanya Mas Anies nggak ngerti pertahanan. Saya bersedia mengundang Pak Anies, kata Prabowo. Saya akan bawa data yang sebenarnya, jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Tidak pantas seorang profesor ngomong gitu, ujarnya. Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa 50% alat utama sistem senjata atau alutsista TNI memang bekas, tetapi usianya masih muda. Persoalan alutsista bekas sedari awal disinggung Anies dalam debat calon presiden kali ini. Ganjar juga turut mengomentari hal tersebut. Kendati demikian, Anies menjadi sasaran tembak Prabowo. Ini tak lain karena Anies sedari awal menyentil Prabowo soal belanja alutsista Kementerian Pertahanan. Saya bersedia Pak Anies, mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka. Kita diskusi, saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Imbuhnya. Dalam segmen keempat, Prabowo kembali mengajak Anies untuk berdiskusi di luar sesi debat. Ia hendak membantah Anies yang mengkritik soal proyek food estate hingga praktek orang dalam di sejumlah proyek Kemenhan. Prabowo menilai semua kritik yang disampaikan Anies keliru. Ia mengklaim bakal membantah seluruh kritik itu jika Anies berkenan untuk berdiskusi di luar debat. Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam diskusi pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Kritik Anies. Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, jawab Prabowo. Di segmen kelima, Prabowo menyampaikan ajakan untuk berdiskusi di luar sesi debat sebanyak 2 kali, masing-masing dilontarkan kepada Anies dan Ganjar. Untuk Anies, Prabowo hendak membantah tudingan yang menyebut dirinya membicarakan isu pertahanan secara tertutup di pertemuan yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup. Saya bicara di depan perwakilan rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Dan juga sekarang, waktunya nggak ada, ujar dia. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka, silahkan. Imbuhnya. Hal serupa juga disampaikan Prabowo terhadap Ganjar. Ganjar mulanya mempertanyakan ke Prabowo mengapa sejumlah data menunjukkan indeks pertahanan Indonesia menurun. Ia juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan itu. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIF, Minimum Essential Force. Kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Tanya Ganjar. Prabowo kemudian membeberkan sejumlah alasan untuk menjawab pertanyaan Ganjar. Jadi, banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak keliru memberi masukan, ujar Prabowo. Ganjar lalu meminta Prabowo untuk membantah secara langsung data yang dirinya sampaikan. Prabowo menilai permintaan Ganjar itu tidak adil, meski dirinya mengaku bisa membantah. Namun Prabowo mengklaim terkendala waktu yang terlalu singkat. Iya, jadi begini ya, Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan, kata Prabowo. Saya butuh hari ini Pak, jawab Ganjar. Oh, tidak bisa. Saya tidak dikasih waktu, jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas, ujar Prabowo.